Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Amanda Janira, NPM 19106310707172 dari kelas 4F PJKR Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Biomekanika Olahraga, yaitu dengan materi olahraga akuatik. Hukum Archimedes. Olahraga akuatik mengisyaratkan seorang atlet untuk berada di dalam air. Salah satu cabang olahraganya adalah renang. Nah, hukum Archimedes mengatakan bila sebuah benda berada di dalam air, ia akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasarkan prinsip ini, maka setiap atlet bila masuk ke dalam air ada 3 kemungkinan, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, di sini ada 4 materi, yaitu berat jenis, titik berat dan titik apung, perkembangan teknik berenang, modifikasi teknik gerak dan komposisi tubuh. Ada berat jenis. Apakah itu berat jenis? Berat jenis suatu benda ialah perbandingan antara gaya berat dan gaya apung dari suatu benda. Maksudnya yaitu bila berat jenis atlet sama dengan 1, maka ia di dalam air dengan keadaan seimbang. Bila berat jenisnya lebih dari 1, maka artinya gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung. Maka berat yang berlebihan ini akan mendorong si atlet terus turun sampai ke dasar air dan si atlet akan tenggelam. Nah, ini ada bila berat jenisnya kurang dari 1, maka gaya beratnya lebih kecil daripada gaya apung. Maka gaya apung yang berlebihan akan mendorong si atlet ke atas sampai muncul ke permukaan dan atlet akan terapung. Selanjutnya ada titik berat dan titik apung. Titik berat badan letaknya tidak selalu sama dengan titik apung. Nah, kemampuan orang mengapung dan diam di dalam air banyak ditentukan oleh letak titik berat terhadap titik apung, yaitu adalah sebagai berikut. Bila titik berat berada di atas titik apung, orang tersebut cenderung kepalanya turun ke bawah. Bila titik berat sama tinggi dan berimpit dengan titik apung, orang tersebut dapat terapung dengan datar atau horizontal. Sedangkan bila titik berat berada di bawah titik apung, orang tersebut cenderung kakinya turun ke bawah. Perkembangan teknik berenang. Dari waktu ke waktu terjadi eksplorasi dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada teknik renang. Bagaimana jalannya? Nah, yaitu dengan jalan menghasilkan gaya propulsif atau propulsive force yang sebesar-besarnya dan mengurangi gaya resisten atau retardation menjadi seminimal mungkin. Modifikasi teknik gerak dan komposisi tubuh. Pada cabang olahraga renang, ada yang disebut feel of water, yaitu suatu penyesuaian dari teknik gerak terhadap komposisi tubuhnya. Bila beban terlalu besar, harus dicari mekanisme gerak sehingga gaya yang dikerahkan menjadi lebih ringan. Saat tangan masuk ke air, hand fetch atau hand attack, fleksi tangan atau interval hook, atau juga
disebut dengan istilah sudut orientasi. Kalau terlalu kecil, lipnya kurang. Sebaliknya, kalau terlalu besar, tenaga yang dikerahkan juga terlalu besar atau berat. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.